Halo, kali ini kita akan membahas mengenai 4 kepribadian manusia. Kepribadian adalah aksi dan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi kepribadian itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi, adalah watak seseorang, bagaimana dia berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, pembagian karakter manusia ini sudah terjadi di 400 tahun sebelum Masehi, ya. Seorang filosof dari Yunani, yaitu yang bernama Hippocrates, itu sudah membagi 4 karakter manusia berdasarkan cairan yang berada dalam tubuhnya. Ya, teori tersebut bernama Hippocrates Galenus. 1992, Florence Littrong, ya, seorang penulis buku, itu memetakan kembali 4 kepribadian manusia ini dan terinspirasi dari teori Hippocrates Galenus tadi. Bukunya internasional bestseller, sampai sekarang itu masih applicable, kita terapkan di mana-mana. Ya, di semua perusahaan-perusahaan besar, di marketing, ya, di perusahaan-perusahaan marketing, buku ini adalah salah satu buku wajib apabila Anda mau aktif di sebuah perusahaan tersebut. Buku ini dengan bahasa yang memang agak sedikit sulit dimengerti. Anda harus baca berkali-kali buku Florence Littrong ini yang berjudul Personality Plus. Ini sudah direvisi berkali-kali karena buku ini sudah ada dari tahun 1992. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1996. Sampai sekarang masih jadi international bestseller. Untuk orang Indonesia sendiri, untuk memahami bahasa dari Florence Littrong di buku Personality Plus, itu memang agak sedikit rumit. Makanya diindonesiakan dengan buku Understand People tahun 2017 oleh seorang Erwin Parengkuan, seorang pakar komunikasi Indonesia. Di buku Florence Littrong tersebut itu dibagi menjadi 4, ya, tetapi 4 ini masing-masing 2 arah. Nah, arah pertama adalah orang-orang yang berorientasi terhadap manusia, atau dia memakai feeling gitu, ya. Ini yang namanya people oriented. Dan yang ini orang-orang yang text oriented, ya, dia memakai thinking gitu, ya, text oriented. Ini orang-orang yang berorientasi kepada pekerjaan, ya. Ini orang-orang yang berorientasi kepada manusianya, dan ini orang-orang yang berorientasi kepada pekerjaan. Ini salah, ini tidak salah sama sekali, karena memang banyak sekali orang-orang yang berorientasi pada orang dan orang-orang berorientasi pada pekerjaan. Nah, dari 2 arah ini dibagi lagi menjadi 2 arah, ya, dibagi lagi menjadi 2 arah, yaitu orang-orang yang aktif dan orang-orang yang pasif. Nah, orang-orang yang pasif, kalau dalam psikologi, orang-orang aktif ini dinamakan sebagai orang-orang ekstrovert, dan orang-orang pasif adalah orang-orang introvert. Orang-orang pasif ini adalah orang-orang yang apa-apa langsung diomongin, apa-apa langsung direct diomongin. Ini aktif, ya, show off, ya, pengen tampil di depan. Ini adalah orang-orang aktif, ya. Sedangkan orang-orang pasif, ya, adalah orang-orang yang kalau ada apa-apa itu dipendam sendiri, ya. Ada apa-apa dipendam sendiri, kekurangan sesuatu apa-apa dipendam sendiri. Ini adalah orang-orang pasif. Dari pemetaan ini, Bapak Ibu, dari pemetaan aktif, pasif, people oriented, dan text oriented, itu akhirnya ada orang-orang yang kalau di bukunya Florence Littrong itu dinamakan orang-orang koleris. Ya, kalau di bukunya Erwin Parengkuan, Understand People, itu dinamakan, diindonesiakan itu adalah si kuat. Atau kalau dalam psikologi ini dikatakan dominance direct. Koleris ini populasinya di dunia itu cuma 3%, ya, menurut sebuah lembaga yang memetakan mengenai 4 karakter ini. Populasinya cuma 3% di dunia. Ya, ini tidak bisa lebih. Kalau lebih itu bisa perang satu dunia. Nah, orang-orang koleris ini dia aktif, ya, dia aktif, dan dia juga berorientasi kepada pekerjaan, ya, dia thinking. Jadi apa-apa diomongkan, ya, tanpa mau tahu itu perasaan orang seperti apa. Nah, ini orang-orang koleris. Nah, tetapi orang-orang koleris ini mempunyai satu jenis ketakutan. Dia sangat takut dimanfaatkan, ya. Inilah orang-orang koleris. Yang kedua adalah orang-orang aktif, dan dia berdasarkan people oriented. Jadi dia ini perasa gitu, ya. Dia perasa itu adalah orang-orang yang sanguin. Orang-orang sanguin ini orang-orang yang aktif, yang berorientasi kepada, memang dia memakai rasa, ya, people oriented. Nah,
Orang-orang sanguin ini adalah orang-orang tim hore gitu ya, tim penggembira, orang-orang yang apa ya, center of attention ya, pokoknya dia pakai baju bling-bling ya, berwarna cerah, semua perhatian harus ada sama dia, ketawanya beda sendiri. Nah, ini orang-orang yang sanguin, orang-orang sanguin. Nah, orang-orang sanguin ini adalah punya jenis ketakutan. Jenis ketakutan dia adalah takut ditolak. Nah, makanya saking takutnya ditolak, akhirnya dia ngomong terus ya, karena takut ditolak. Nah, orang-orang sanguin ini ngomong terus ya, hobinya ngomong. Kalau nggak diberhentiin, dia akan ngomong terus. Nah, populasi sanguin di dunia ini menurut PeopleT itu sekitar 11%. Ya, 11%. Jadi orang-orang sanguin ini adalah orang-orang yang apa ya, kesetiakawanannya tinggi, tidak pendendam ya, dia nggak pendendam, dia marah dia langsung omongkan ya, dia langsung ngomong ya, tapi dia tidak pendendam. Nah, bedanya sama koleris, kalau koleris itu ya, dia orang-orang aktif ini ya, kalau koleris itu dia mikir dulu baru ngomong, karena dia apa, text oriented. Tapi berbeda sama sanguin. Sanguin ini adalah ngomong dulu baru mikir, setelah ngomong baru dia tahu, oh salah ya ternyata. Nah, itu adalah orang-orang sanguin, orang-orang yang aktif. Tapi orang-orang sanguin ini adalah orang-orang yang menyenangkan, karena mereka apa, karena mereka itu suka ngobrol, suka cerita ya, mendominasi cerita orang-orang sanguin ini gitu ya, Bapak Ibu. Nah, makanya kalau mamanya kita mau petakan dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan pekerjaan, orang-orang ini cocok sekali orang-orang di customer service ya, orang-orang ini. Anda bisa kebayang kalau mamanya orang-orang koleris ini di customer service, banyak sekali orang komplain, justru dikomplain balik sama dia gitu ya. Nah, inilah pemetaannya untuk orang-orang aktif ya, orang-orang aktif yang text oriented adalah seorang yang koleris, dan orang-orang yang people oriented adalah orang sanguin. Yang berikutnya adalah orang-orang plekmatis ya. Orang-orang plekmatis ini kalau menurut surveinya PeopleT ini adalah orang-orang yang paling banyak di dunia, yaitu sekitar 69%. Ya, ini populasinya paling banyak di dunia, sekitar 69%. Orang-orang yang berorientasi kepada people, orang-orang yang memakai feeling ya, dan orang-orang yang pasif. Ini orang-orang yang damai, orang-orang yang suka mendengarkan ya, orang-orang yang kalau dunia ini semuanya orang-orang sanguin ini, orang-orang plekmatis ini, dunia akan aman, tenang dan damai. Ya, berbeda dengan orang koleris. Orang koleris ini adalah orang-orang pencari konflik ya, orang-orang yang suka konflik, orang-orang yang suka bikin chaos lah, istilahnya seperti itu. Plekmatis ini adalah orang-orang yang cinta damai ya, orang-orang yang senang mendengarkan. Nah, orang-orang yang paling jempolan diajak sebagai teman curhat adalah orang-orang yang plekmatis ya. Tetapi seorang yang plekmatis ini mempunyai jenis ketakutan, yaitu ketakutannya apa? Keluar dari zona nyaman. Orang-orang plekmatis itu nggak bisa keluar dari zonanya ya. Pada saat dia nyaman di sebuah pekerjaan yang lain, dia ditawarkan sebuah bisnis atau ditawarkan sesuatu yang lebih menantang, orang-orang plekmatis ini itu tidak bisa untuk keluar dari situ. Nah, di sini tantangan yang paling utama, ini ketakutan yang paling utama, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan sanguin. Sanguin ini takut ditolak, kalau koleris ini takut dimanfaatkan. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang punya tipikal koleris ini, dia orang-orang yang tidak percayaan sama orang ya, seperti itu. Nah, kalau plekmatis ini adalah orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi dia pengennya aman aja, nyaman aja, nggak mau terlalu depresi, nggak mau terlalu ngoyo, tenang, aman, anteng. Nah, ini orang-orang plekmatis. Nah, ada orang-orang yang berikutnya yang populasinya adalah 17%. Itu adalah orang-orang melankolis. Orang-orang melankolis ini adalah orang-orang yang pasif, suka memendam ya, tetapi orientasinya adalah terhadap pekerjaan ya, terhadap pekerjaan, perfeksionis, menuntut kesempurnaan, detail ya, sangat detail. Nah, sangat detail. Tetapi orang-orang melankolis ini mempunyai ketakutan, yaitu ketakutannya apa? Takut dikritik. Ya, orang-orang yang pendiam, tapi dalam diamnya itu dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dia tidak vokal seperti koleris ya, tetapi dia
pendiam. Ya, kalau Anda mau mengerjakan, kalau Anda mau ngasih pekerjaan sama orang-orang melankolis ini, kasih pekerjaan yang menuntut kesempurnaan, kasih pekerjaan yang menuntut untuk mengejar deadline. Jangan kasih pekerjaan yang mengejar deadline atau kesempurnaan kepada orang-orang sanguin, karena orang-orang ini tidak akan bisa dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini adalah keempat kepribadian manusia ini menurut teori Hippocrates. Nah, menurut teori Hippocrates. Nah, orang-orang yang koleris, ya, orang-orang sanguin, orang-orang phlegmatis, dan orang-orang melankolis. Nah, mempelajari video ini atau melihat video ini tidak seperti Anda membaca buku yang ada di bukunya Personality Plus atau bukunya Erwin Parengkuan, gitu ya. Dan membaca dua buku itu tidak akan cukup apabila Anda sekolah kepribadian. Jadi bicara mengenai ilmu kepribadian ini adalah Anda tidak akan pernah cukup, ya. Anda tidak akan pernah cukup. Tetapi video ini dapat memandu Anda, dapat memberi Anda sebuah jalan untuk Anda membaca buku yang Personality Plusnya Florence Strong, atau kalau Anda mau Indonesianya sendiri, Anda membaca bukunya Erwin Parengkuan, yaitu Understand People. Nah, bagaimana keempat karakter masing-masing ini, sunny side-nya dan shadow side-nya, atau sisi kekuatannya dan sisi kelemahannya, kita akan bahas di video-video vlog berikutnya.